Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat keutuhan iman dalam gereja Katolik atau keutuhan iman gereja Katolik. Dan ini terungkap dalam banyak hal, dan salah satu hal yang mau kita lihat di sini adalah dalam hal bagaimana orang Katolik itu berdoa. Para sahabatku terkasih, bicara tentang iman gereja Katolik, hal ini tidak diragukan lagi. Jadi sekali lagi bicara tentang iman gereja Katolik, hal ini tidak diragukan lagi. Iman gereja Katolik itu terstruktur dengan baik dan benar. Iman gereja Katolik terstruktur dengan baik dan benar. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan ini barangkali hanya kita temukan di dalam gereja Katolik. Jadi iman gereja Katolik itu terstruktur dengan baik mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Di mana di sana ada umat Katolik, maka imannya akan satu dan sama dengan gereja universal. Demikian juga dengan pusat gereja kita, yakni Vatikan. Para sahabatku terkasih, kalau pesan itu datang dari Vatikan, maka pesan itu, misalnya pesan itu disampaikan oleh Paus dari Vatikan, pesan itu akan turun ke sebuah keuskupan. Dari keuskupan pesan itu akan turun ke paroki. Dari paroki pesan itu akan turun ke stasi. Dari stasi akan turun ke lingkungan. Dan dari lingkungan akan turun ke keluarga-keluarga Katolik. Inilah struktur yang ada di dalam gereja Katolik. Maka ajaran iman di dalam gereja Katolik itu tidak akan berbeda. Karena strukturnya itu sangat jelas. Jadi kita lihat dengan jelas di sini para sahabatku terkasih. Sebuah pesan yang disampaikan oleh Paus dari Vatikan. Maka pesan itu akan turun ke keuskupan. Dari keuskupan turun ke paroki. Dari paroki turun ke stasi. Dari stasi turun ke lingkungan. Dan dari lingkungan akan sampai ke keluarga-keluarga Katolik. Ini luar biasanya hal yang ada atau kita temukan dalam gereja Katolik. Maka di sana tidak akan ada perbantahan, tidak akan ada perbedaan ajaran itu, baik di sebuah keuskupan atau antar keuskupan ataupun antar paroki ataupun di antara umat beriman Katolik. Karena sekali lagi ajarannya itu terstruktur dengan baik, terstruktur dengan baik. Nah, apa yang dilakukan oleh gereja Katolik ini sebenarnya ini kan sebuah ketaatan ya, ketaatan. Ketaatan dalam hal ajaran iman. Nah, ketaatan yang ditunjukkan oleh gereja Katolik ini sebenarnya meneladani ketaatan Yesus Kristus. Yesus berkat ketaatannya itu maka dia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi ketaatan Yesus inilah yang diteladani oleh gereja Katolik. Maka di sana ajaran yang ada di dalam gereja Katolik itu tidak akan pernah berbeda antara gereja Katolik yang ada di negara A, demikian juga gereja Katolik yang ada di negara B, dan seterusnya. Inilah sekali lagi luar biasanya gereja Katolik. Ajarannya terstruktur dengan baik. Ini berkat ketaatan penuh yang diteladani oleh gereja Katolik dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Maka para sahabatku terkasih, mau digoyangkan bagaimanapun gereja Katolik itu, gereja Katolik tidak akan tergoyahkan. Mau digoyahkan bagaimanapun gereja Katolik itu tidak akan pernah tergoyahkan. Kita lihat belakangan ini ada beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia hadir menghina Paus, menghina gereja Katolik. Ini sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Maka dalam konten sebelumnya saya pernah katakan ini adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia. Dan saya ibaratkan waktu itu, pertama,
para pendeta dari wilayah timur Indonesia yang menghina Paus dan Gereja Katolik ini diibaratkan seperti seorang manusia yang sedang bermimpi untuk pergi ke bulan. Dan yang kedua, mereka ini diibaratkan seperti semut-semut kecil yang berusaha menggoyangkan sebatang pohon beringin yang berdiri dengan begitu kokoh, megah, dan tangguhnya. Karena iman gereja Katolik itu terstruktur dengan baik. Dan ini berkat ketaatan Yesus yang diteladani oleh gereja Katolik. Nah, para sahabatku terkasih, terstrukturnya iman gereja Katolik ini juga ditampakkan melalui cara berdoa orang-orang Katolik. Jadi orang-orang Katolik dalam berdoa pun tidak sembarangan. Tidak serta-merta berdoa. Ada strukturnya yang jelas di sana. Maka ketika kita lihat orang Katolik kalau berdoa, pertama, doanya itu tidak pernah bertele-tele. Doa gereja Katolik, doa orang Katolik tidak pernah bertele-tele. Kemudian hal yang kedua, doa orang-orang Katolik itu tidak pernah mengukir kata-kata di dalam doa itu. Biar terkesan bahwa doa itu begitu indah dari segi kata-katanya. Ini tidak akan kita temukan di dalam gereja Katolik. Jadi doa dalam gereja Katolik atau orang-orang Katolik kalau berdoa itu terstruktur dengan baik. Doanya tidak bertele-tele, doanya tidak menggunakan kata-kata yang diukir sedemikian rupa sehingga terkesan doa itu begitu indah. Dan doa Katolik itu to the point. To the point doa Katolik itu. Apa yang mau kita minta dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Jadi tidak berbelit-belit doa gereja Katolik itu. Nah, para sahabatku terkasih, gereja Katolik melakukan ini dasarnya jelas dalam kitab suci. Kita lihat di sini bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita perihal berdoa. Ini kita temukan dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 dan seterusnya. Di sini dikatakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, dan seterusnya. Ini jelas tertulis di dalam kitab suci. Maka saya katakan doa gereja Katolik, doa orang-orang Katolik itu memang terstruktur dengan baik. Tidak asal-asalan dalam menyampaikan doa. Tidak bertele-tele, tidak mengukir kata-kata, tidak panjang-panjang doanya. Kemudian doanya itu to the point, langsung kepada apa yang mau kita minta dari Tuhan. Nah, para sahabatku terkasih, apa yang dilakukan oleh gereja Katolik sekali lagi ini adalah gereja Katolik mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus melalui doa Bapa kami. Jadi jelas tadi pernyataan kitab suci tentang bagaimana seorang beriman Kristiani kalau berdoa. Dan di sini gereja Katolik itu meneladani apa yang diharapkan dikatakan oleh Yesus. Teristimewa ketika Yesus mengajari para muridnya untuk berdoa. Dan doa yang diajarkan itu adalah doa Bapa kami. Para sahabatku terkasih, dalam doa Bapa kami itu ada 3 unsur yang jelas terucap di sana atau tertulis di sana.
Yakni pertama, ada unsur syukur, yang kedua ada unsur pujian, dan yang ketiga ada unsur permohonan. Dan doa Katolik itu tiga unsur ini masuk di dalamnya. Maka doa Katolik itu tidak bertele-tele, terstruktur dengan baik. Para sahabatku terkasih, selain itu, karena ada tiga unsur ini dimasukkan di dalam doa, maka di sana juga doa orang-orang Katolik itu memiliki arah dan tujuan yang jelas, atau sasaran dari doa itu sangat jelas. Kita lihat misalnya, kalau doa orang Katolik itu tujuannya kepada Bapa, ya memang doa itu tujuannya kepada Bapa. Selain itu, doa itu ditujukan kepada Allah Putra atau Yesus. Maka doa itu, atau ketika umat Katolik berdoa, doa itu memang jelas arahnya kepada Yesus Kristus. Jadi di dalam doa itu tidak dicampur aduk. Sebentar menyebut Allah Bapa, sebentar menyebut Yesus, sebentar menyebut Allah, sebentar menyebut Tuhan. Ini sebuah kekacauan dalam format doa. Ini sebuah kekacauan. Jadi gereja Katolik itu punya struktur doa yang jelas. Doa ditujukan kepada Allah Bapa, maka memang tujuannya kepada Allah Bapa. Doa ditujukan kepada Yesus, maka doa itu memang betul-betul terarah kepada Yesus. Saya buat contoh. Inilah indahnya doa gereja Katolik. Tidak panjang, tidak bertele-tele, tidak menggunakan kata yang indah-indah, supaya dilihat bahwa doa itu begitu luar biasa, begitu dahsyat. Sementara Yesus di sini sudah mengajarkan kepada kita dengan jelas. Maka saya buat salah satu contoh doa Katolik dengan tiga unsur itu ada di dalamnya. Dan doa ini pertama arahnya kepada Allah Bapa. Saya buat contoh demikian. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena sepanjang hari ini Engkau telah menyertai dan melindungi kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Ini kami alami karena Engkau begitu baik bagi kami anak-anak-Mu. Maka kami mohon kepadamu, lindungilah kami dalam istirahat pada malam hari ini. Semoga istirahat kami menyenangkan dan besok pagi kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Nah, perhatikan juga rumusan penutup dari doa ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Jelas doa ini para sahabatku terkasih tidak panjang, tidak bertele-tele, tidak menggunakan kata-kata yang indah supaya doa itu terkesan indah. Selanjutnya saya buat contoh doa kepada Yesus atau kepada Allah Putra. Format doanya sama, tinggal saya gantikan tadi Allah Bapa, sekarang saya gantikan dengan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena sepanjang hari ini Engkau telah menjaga, melindungi kami dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ini kami lakukan atau ini kami alami karena Engkau begitu baik dan sangat mencintai kami. Pada saat ini kami hendak beristirahat. Lindungilah kami dalam istirahat kami pada malam hari ini, agar kami dapat istirahat dengan tenang, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Nah, perhatikan rumusan penutupnya. Doa ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa yang begitu indah, sederhana, tepat sasaran. Inilah doa dalam gereja Katolik. Jadi struktur doa dalam gereja Katolik juga jelas. Doa yang tidak diotak-atik atau doa yang tidak dikarang-karang. Apa yang ingin kita ucapkan, kita katakan kepada Tuhan, itulah yang kita katakan. Nah, para sahabatku terkasih, sekarang saya bertanya. Sekarang saya bertanya. Anda selama ini sedikit-sedikit atau asal ada sesuatu selalu mengaitkan dengan dasarnya apa di dalam kitab suci, atau mana dasar kitab sucinya, mana dasar biblisnya. Itu yang selalu Anda itu mempertanyakan. Sekarang saya bertanya, di mana praktik kitab sucinya?
Justru di dalam doa Anda sendiri, doa Anda itu bertele-tele, bertele-tele, menggunakan kata-kata yang indah, seolah-olah doa itu begitu dahsyat. Jadi Anda selama ini mempertanyakan, di mana dasar kitab sucinya atau di mana dasar biblisnya. Anda selalu mempersoalkan dasar biblis, sementara di dalam doa Anda sendiri, doa Anda itu begitu panjang, bertele-tele doa itu. Jadi di sini dasar biblisnya itu di mana? Anda mengatakan mempertanyakan soal dasar biblis, tapi apa yang terjadi itu berbanding terbalik. Nah, jadi sekarang sebenarnya di sini itu yang melakukan segala sesuatu dengan dasar biblis yang jelas itu Anda atau gereja Katolik. Karena Anda kan ketika gereja Katolik melakukan sesuatu, Anda selalu mempertanyakan apa dasar kitab sucinya, apa dasar biblisnya. Sekarang saya bertanya balik kepada Anda. Di sini yang dilakukan oleh gereja Katolik ini dan yang Anda lakukan itu, siapa yang lebih biblis? Siapa yang lebih kitab suci? Apakah Anda atau gereja Katolik? Justru yang Anda lakukan itu sudah di luar konteks biblis, sudah di luar kitab suci. Sementara apa yang dilakukan oleh gereja Katolik, dasar biblisnya jelas. Doa itu tidak panjang, tidak bertele-tele, menggunakan kata-kata yang indah-indah, dan doa itu to the point, tidak dibuat-buat. Maka para sahabatku terkasih, kita itu jangan asal bicara kalau kenyataannya itu berbanding terbalik. Kita jangan asal bicara berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Jadi kita selalu mengatakan kitab suci, kitab suci, kitab suci. Tapi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kitab suci. Nah, maka di sini Katolik itu apa yang dikatakan oleh gereja Katolik itu juga yang diterapkan. Maka kita lihat gereja Katolik itu memiliki ajaran iman yang terstruktur dengan baik. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh gereja Katolik itu juga yang dilakukan. Maka kita lihat mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, ajaran iman gereja Katolik itu terstruktur dengan baik, begitu utuh, tidak terbagi-bagi, tidak terpisah-pisah, atau tidak akan kita temukan perbedaan di sana. Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit ulasan tentang hal ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.